Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elin. Saya dari IAILM Suryalaya, Prodi PAU semester 2. Sebelumnya saya di sini sedang bersama narasumber saya. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Karomah dari Prodi Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati Bandung semester 8. Punten ngawagal kana waktu teh. Paninten maksad abi dongkap ka dieu bade iri ngawawancara tentang isu pendidikan dalam materi hak asasi manusia. Sebelumnya, bagaimana sih menurut Teteh pendidikan bagi kehidupan manusia? Menurut saya, pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk bekal sehari-hari sekarang dan di masa yang akan mendatang. Sedangkan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa mencari ilmu atau menuntut ilmu itu dalam pendidikan wajib dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat. Terus bagaimana bahwa orang bagaimana banyak orang yang berpikiran bahwa pendidikan itu menjadi alat untuk bekerja bagi sebagian orang. Menurut saya, kalau misalkan pendidikan dijadikan alat sebagai buat untuk bekerja, itu realistis. Karena kebanyakan sekarang orang mengejar pendidikan tinggi itu ujung-ujungnya buat mengincar pekerjaan yang mapan, bukan semata-mata niat untuk ibadah mencari ilmu, tapi itu kembali ke dirinya masing-masing. Luluskan saja niatnya. Nanti juga kalau misalkan pendidikan udah ditempuh setinggi mungkin, pekerjaan juga bakal gampang untuk diraihnya. Tapi bukankah fakta bahwa orang yang pendidikan itu pasti nantinya juga akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Bagaimana sih menurut Teteh tentang tanggapan tersebut? Saya rasa pendapat itu tidak benar, karena sekarang banyak orang yang berpendidikan tinggi udah lulus belum mendapat pekerjaan, masih nganggur. Karena sekarang pekerjaan itu tidak memandang gelar sarjana atau apapun, karena banyak sekarang juga sarjana yang tidak bekerja atau orang yang berpendidikan tidak bekerja. Karena itu dunia pekerjaan balik lagi ke dirinya masing-masing, mau itu sekolah atau tidak. Di zaman sekarang pasti pekerjaan dapat gitu, tapi banyak juga yang orang yang berpendidikan tinggi dapat pekerjaan yang lebih mapan dibandingkan orang yang berpendidikan yang rendah gitu. Jadi memang kebanyakan kuliah itu bukan ada yang berniat untuk mencari pekerjaan, ada juga yang berniat untuk mencari ilmu. Syariah yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apa yang Teteh tahu tentang hak yang mendapatkan pendidikan tersebut yang bagaimana? Menurut saya, sepengetahuan saya, yang saya tahu itu yang berhak mendapatkan biaya dari pemerintah itu mahasiswa yang mendapatkan siswa atau siswi atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa berprestasi, akademik maupun non akademik. Beasiswa tahfidz, beasiswa dari perlombaan, misalkan beasiswa atlet, beasiswa seni atau beasiswa akademik, misalkan dari nilai rapotnya tinggi atau nilai IPK-nya tinggi. Terus bagaimana kalau dalam satu universitas atau sekolah masih ada yang mahal gitu? Kalau itu kembali lagi ke yang mengelola pendidikannya. Misalkan kalau di lingkungan sekitar kita, sekolah yang mahal itu biasanya sekolah yang swasta atau yang mencakup yayasan gitu. Kan itu biayanya masih ditanggung oleh biaya dari pemasukan SPP murid-murid yang masuk ke sekolah itu berapa jumlahnya. Kalau misalkan muridnya banyak, mungkin biayanya gak terlalu mahal. Kalau misalkan muridnya sedikit, nanti biaya ke sekolahnya atau biaya administrasi sekolahnya akan
sedikit gitu. Jadi kalau di swasta itu tergantung banyak dan sedikit muridnya. Kalau misalkan di negeri sekolahnya itu tergantung dari pemerintah biayanya gitu, ditentukan dari pemerintah, jadi disamaratakan dengan sekolah-sekolah negeri lainnya. Kalau swasta itu tergantung yang punya sekolahnya, biayanya biasanya lebih mahal ke swasta. Terus banyak juga ya mahasiswa yang sudah masuk tetapi sudah masuk ke dalam universitas, tetapi ketika sudah masuk tidak sanggup untuk membiayai, banyak yang berhenti dan ada juga yang melanjutkan karena dipaksakan. Bagaimana menurut Teteh itu, menurut pandangan Teteh tentang biaya tersebut? Kalau menurut pandangan saya itu mungkin kekeyangan si mahasiswa atau kekeyangan orang tuanya. Kalau misalkan putus di tengah jalan kuliahnya gara-gara biaya pendidikan, mungkin eh, sistem apa sih, ekonomi di keluarga si mahasiswanya terganggu, atau bisa gak, atau mungkin bisa saja biaya di keluarga si mahasiswanya eh, nggak sungguh-sungguh gitu, ada tapi nggak mau dikeluarkan buat biaya pendidikan, hanya mau buat keperluan biaya hidup saja gitu. Kalau buat biaya pendidikan saya, nah kalau itu mungkin beda-beda, misal beda-beda gitu, putus putus di tengah jalan kuliah itu. Ada yang faktor ekonomi karena sayang uang, ada yang faktor ekonomi yang benar-benar udah gak mampu banget gitu, jadi gak sanggup lagi buat nerusin kuliah. Terus yang tadi kan setiap negara berhak mendapatkan pendidikan. Satu lagi, setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Apakah sudah kelihatan di setiap universitas yang wajib yang pemerintahannya membiayai gitu? Kalau kelihatan, tidak semuanya kelihatan, karena di lingkungan kita gitu, termasuk di daerah kita pemerintah itu wajib membiayai. Enggak semuanya wajib dibiayai, tapi hanya orang-orang tertentu, misalkan orang yang berprestasi, orang yang apa sih, yang punya kemampuan-kemampuan lebih gitu dari nilai maupun prestasi akademik ataupun non akademik, itu udah berbasis beasiswa, jadi dari pemerintah yang membiayainya. Sedangkan kalau misalkan siswa-siswa yang lain atau mahasiswa yang lain yang tidak, yang kemampuannya eh, menengah ke atas, yang biayanya cukup, yang emang gak pintar atau dan lain sebagainya gitu, berarti itu mah biayanya ditanggung oleh orang tuanya masing-masing, tidak dibiayai oleh pemerintah. Bagaimana kesimpulan yang sudah tadi paparkan oleh Teteh tentang hak asasi manusia, dan apakah ada yang ingin dibicarakan tentang isu sekarang atau dalam materi ini? Menurut saya kesimpulannya, pendidikan itu sangatlah penting bagi seluruh manusia, karena dengan adanya pendidikan manusia bisa lebih berkembang lagi, bisa menambah wawasan lagi, bisa mengubah kehidupan lagi, yang tadinya tidak layak menjadi layak, yang tadinya tidak mapan menjadi mapan, yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya miskin menjadi kaya, dan yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Teteh tentang materi tersebut? Mungkin pesannya apa gitu? Pesannya menurut saya tidak ada batasan dalam pendidikan, mau itu laki-laki atau perempuan, bebas mengenyam pendidikan sampai ke jenjang manapun. Kalau misalkan ada cerita di kampung-kampung, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya ke dapur, nah itu jangan didengar, jangan menjadikan ancaman buat kita yang akan mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi, karena pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu bukan buat laki-laki saja, tapi perempuan juga berhak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi, supaya wanita itu tidak direndahkan terus oleh laki-laki gitu, supaya wanita itu punya derajat tinggi gitu, atau sama rata dengan laki-laki. Mungkin segitu wawancara saya dengan narasumber saya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teteh ngawaga kana waktosna. Oh, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi